Kehadiran Habib Rizik di persidangan Munarman dianggap perlu, pengamat bilang, untuk memastikan kader-kader FPI yang kemudian bergabung dengan ISIS dan melakukan aksi-aksi teror baik di dalam negeri dan luar negeri karena Munarman sendiri ikut dalam pembaiatan sumpah setia pada ISIS dan DPP FPI serta ceramah Rizik yang mendukung ISIS. Kalau mengantar boleh tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya menanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Takbir! Dia tahu mengenai undang-undang terorisme. Sebetulnya kalau dia itu tahu ada pembaiatan waktu itu, pembaiatan terhadap Abu Bakar Al-Baghdadi, disebut loh di dalam baiatan itu untuk membaiat Abu Bakar Al-Baghdadi bahwa Munarman bisa diduga telah melakukan tindak pidana penyembunyian informasi terkait terorisme. Munarman ingin membentuk FPI seperti ISIS dengan membangun jaringan internasional. Dengan adanya jaringan internasional inilah, maka diharapkan funding besar akan datang untuk melakukan gerakan-gerakan besar. Munarman sendiri dengan liciknya menjadikan Rizik Syihab sebagai simbol objek yang dia jual ke luar negeri seperti halnya Al-Baghdadi di ISIS. Rizik sebagai simbol ini memang penting sekali buat Munarman sebagai pengikat ormas-ormas radikal yang berbaju Islam supaya mereka menjadi satu dan Rizik sebagai pusatnya. mantan imam besar FPI Habib Rizik Syihab dirasa perlu untuk dihadirkan dalam sidang terorisme dengan terdakwa Munarman. Pasalnya, kehadiran Munarman dalam berbagai forum yang membuat jaksa menuduhnya berbaiat kepada pimpinan ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi dan melakukan perbuatan terorisme dalam kapasitas sebagai petinggi FPI. Pemeriksaan atau Rizik Syihab ini perlu dilakukan untuk memastikan kebenaran dari kesaksian itu. Jelas pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Rianta. Stanislaus mengatakan dalam aksi teror perlu diusut hingga aktor intelektualnya, termasuk para ideolog yang mendorong pihak lain terlibat dalam aksi teror itu. Namun Stanislaus menilai dalam penyidikan sampai tahap P21 dan proses peradilan menunjukkan dakwaan terhadap Munarman sangat kuat, yakni menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan teror. Dengan demikian, Stanislaus berharap penegak hukum bisa mengusut sebagian dari terorisme di Indonesia. Harus fair ya, jika memang terlibat ya maka harus dihukum sesuai undang-undang yang berlaku. Tanpa penegakan hukum yang tegas, maka terorisme akan sulit diberantas, tandasnya. Kabar mengejutkan datang dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Pihak kejaksaan mengungkapkan mantan Sekretaris Umum FPI Munarman pernah mengucap sumpah setia alias baiat kepada ISIS dan pimpinannya Abu Bakar Al-Baghdadi yang dilakukan pada tahun 2014 lalu. Kabar mengejutkan datang dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur itu. Bahkan, JPU menyebut mereka yang menyatakan dukungan ada yang berangkat langsung ke Suriah dan menghidupkan pemahaman tentang ISIS di wilayah masing-masing. Diketahui sekelompok Islam di Indonesia juga ada yang menyatakan sumpah setia kepada ISIS seperti Forum Aksi Solidaritas Islam atau FAKSI 6 Juni 2014 lalu di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang Selatan. Selain itu, jaksa juga mengatakan acara pembaiatan itu dipimpin oleh Ustadz Syamsul Hadi dan dihadiri oleh sekitar 100 orang. Hingga saat ini, Ustadz Syamsul Hadi sendiri belum tertangkap. Forum Aksi Solidaritas Islam mengadakan kegiatan pemberian dukungan kepada ISIS atau Daulah Islamiyah serta sumpah setia kepada Amir atau pimpinan ISIS yaitu Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi baiat dengan tema menyambut lahirnya peradaban Islamiyah Darul Khilafah. Sementara itu, dalam acara tersebut Ustadz Syamsul Hadi meminta peserta berdiri dan mengangkat tangan kanan mereka sembari membacakan baiat kepada ISIS dan pimpinannya Abu Bakar Al-Baghdadi. Baiat itu juga dijelaskan oleh jaksa dilakukan dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia yang kemudian diikuti 100 peserta termasuk Munarman. Adapun sebelumnya Munarman mengklaim kasus dugaan tindak terorisme yang menyeret dirinya adalah sebuah fitnah besar yang dilakukan untuk menjebloskan dirinya ke penjara. Hal ini disampaikan Munarman dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan yang digelar secara virtual di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karena kasus saya ini adalah fitnah besar terhadap diri saya, tidak sesuai dengan kenyataan apa yang ada dalam diri saya. Saya minta diberikan BAP-nya karena saya sangat berkepentingan dengan perkara ini
untuk pembelaan diri saya, karena kasus saya ini adalah fitnah besar terhadap diri saya. Tidak sesuai dengan kenyataan diri saya, ujar Munarman. Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarman kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta. Agenda sidang juga masih pemeriksaan saksi dari JPU. Dalam sidang itu diketahui ada 5 saksi yang hadir dengan saksi baru berinisial AM. Saksi AM merupakan mantan Laskar Pembela Islam, tergabung sebagai panitia dalam acara pembaiatan anggota kelompok teroris ISIS di Makassar pada 24-25 Januari 2015 lalu. Dalam kesaksiannya, AM menyeret nama Rizik Syihab terkait dengan acara pembaiatan anggota kelompok teroris ISIS di Makassar. Melansir Kompas.com, AM menyebut acara itu digelar lantaran terpantik dari ceramah yang disampaikan mantan pimpinan FPI Habib Rizik Syihab. Adapun Munarman merupakan salah satu dari 3 pemateri yang hadir dalam acara itu. Hakim kemudian bertanya apakah AM melihat Munarman berbaiat? Kalau melihat langsung tidak, katanya. Karena yang ada di situ dibaiat massal yang mulia. JPU kemudian ikut bertanya soal apa yang mendasari adanya pembaiatan itu. AM mengungkapkan awalnya ide itu tercetus saat perayaan ulang tahun FPI 17 Agustus 2014 berdasarkan penuturan AM saat itu Rizik berceramah tentang ISIS. Di situ isi ceramah oleh Imam Besar FPI Habib Rizik tentang ISIS. Jadi beliau sampaikan bahwa ISIS lahir karena kezaliman pemerintah. Jadi kami dari Laskar FPI Makassar, karena beliau sebagai imam besar kami mengikuti dan dari instruksi beliau dan ceramah itu, ucapnya. AM juga menyebutkan acara pembaiatan anggota kelompok teroris ISIS di Makassar itu sempat berganti tema. Awalnya acara tersebut diberi judul Deklarasi ISIS, namun kemudian tema tersebut kemudian diubah menjadi mengelabui polisi. Dalam acara itu hadir pula pasangan suami istri pelaku bom bunuh diri di Jolo, Filipina, yakni Ruli Rian Zeke dan juga Ulfa Handayani. Ruli bersama istri dan anak-anaknya kemudian bertolak ke Suriah pada 2016 pasca pembaiatan itu. Kata AM, Ruli dan Ulfa sempat diprotes namun tidak ada hukum penjara terhadap keduanya. Hingga 2019, pasangan suami istri itu pergi ke Filipina dan bergabung dengan kelompok ISIS di sana. Sementara pengaruh Munarman di acara Baiat ISIS Makassar. AM mengatakan kehadiran Munarman sebagai pemateri dalam acara pembaiatan berkedok seminar itu membawa kebahagiaan tersendiri bagi anggota FPI Makassar. Bahkan kehadiran Munarman membuat para anggota FPI Makassar memiliki keyakinan berlebih. AM juga menuturkan Munarman merupakan sosok yang dieluk-elukan para anggota FPI khususnya di Makassar. Diketahui Munarman didakwa 3 pasal, yakni pasal 13 huruf C, pasal 14 Jungto pasal 7 dan pasal 15 Jungto pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Mantan Sekretaris Front Pembela Islam itu disebut telah terlibat dalam tindakan terorisme lantaran menghadiri sejumlah agenda pembaiatan anggota ISIS di Makassar, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 24-25 Januari dan 5 April 2015. Diketahui organisasi teroris ISIS muncul di Suriah sekitar awal 2014 dan dideklarasikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi